Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Semoga Anda semua sehat selalu dan senantiasa produktif berkarya dari hari ke hari. Pada pertemuan 12, kembali lagi bersama saya, Robikal Muntahamiliala, sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 2, dengan pokok bahasan baru, yaitu narasumber talk show. Mengapa narasumber itu diperlukan dalam gelar wicara atau talk show? Karena tugas kita sebagai pemandu acara ataupun host di situ untuk mewawancarai mereka. Jadi kehadiran narasumber pada talk show akan sangat berarti. Tanpa adanya narasumber, tidak mungkin talk show itu akan dapat berjalan. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan tipe-tipe dari narasumber yang akan diundang. Pertama adalah narasumber yang pelit ngomong. Karena setiap manusia itu memang dibekali berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai pemandu acara atau host bertugas untuk adaptif dengan berbagai kemungkinan karakter narasumber yang akan kita hadapi. Narasumber pelit ngomong itu sah-sah saja karena memang mereka mempunyai hak untuk berbicara dan hak untuk menjawab ataupun tidak menjawab dari pertanyaan yang dilontarkan oleh host atau pemandu acara. Dan disitulah tantangannya sebagai pemandu acara atau host untuk membuat narasumber membuat banyak bicara dengan berbagai trik tentunya. Dan pertanyaan yang diajukan sebaiknya juga yang mengundang jawaban. Bagaimana tips dan triknya Pak untuk memancing narasumber pelit ngomong ini untuk dapat berbicara banyak? Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ada baiknya kita melakukan pendekatan personal di backstage atau sebelum on air atau sebelum rekaman. Nah, itu gunanya kita mendekatkan diri untuk mengenali karakteristik narasumber secara garis besar dan kita cairkan suasana dan buat nyaman mereka sebelum kita melakukan rekaman secara formal atau wawancara secara langsung. Nah, disitulah tempat kamu untuk berbagi dan juga menaklukkan karakter mereka. Buat nyaman mereka terlebih dahulu dengan basa-basi atau small talking. Setelah itu, suasananya sudah cair, dimulai dari perkenalan dulu, hobinya apa, dan juga kamu lakukan riset terlebih dahulu karakter mereka sebelumnya melalui media monitoring. Nah, ketika mereka sudah nyaman, dipastikan mereka akan mau berbagi ketika nanti on air atau uh, rekaman itu berlangsung. Kemudian ada juga tipe narasumber yang termasuk provokator, pendana ataupun titik simpul. Narasumber yang termasuk provokator di sini adalah narasumber yang sangat aktif sekali untuk memberikan jawaban. Kadangkala jawaban yang mereka berikan itu dilontarkan secara emosional tapi bukan secara faktual. Nah, untuk menghadapi narasumber dengan tipe seperti ini, Anda juga harus hati-hati karena ingat talk show yang sedang Anda pandu ini kan disiarkan oleh stasiun televisi atau stasiun radio yang mempunyai pendengar dan penonton tersendiri. Nah, pikirkan dampaknya ketika penonton dan pendengar mendengarkan jawaban mereka yang secara emosional bukan faktual. Maka dari itu ada baiknya kamu melakukan trik instruksi ataupun bertanya hal-hal yang penting saja kepada tipe narasumber ini. Jangan sampai menguliti sampai ke titik personal atau yang emosional sekali. Karena nanti dampaknya kepada penonton dan pemirsa pun harus diperhatikan. Takutnya membawa dampak negatif. Nah, rekamlah seluruh durasi talk show yang ada. Dan kenapa kita harus merekam? Kadangkala untuk melakukan wawancara yang terkait dengan prosesi hukum atau pernyataan seseorang, rekaman itu akan menjadi bukti autentifikasi Anda mewawancarai narasumber dengan sudut pandang dan pertanyaan yang benar gitu. Dan sekaligus ini juga menjadi alat evaluasi Anda ke depannya dalam memandu acara talk show berikutnya. Seperti itu. Kemudian ada tipe-tipe narasumber yang kakap dan teri. Apa itu maksudnya? Tipe narasumber kakap di sini berarti mempunyai kredibilitas yang tinggi, sedangkan narasumber yang kelas teri adalah mempunyai kredibilitas yang terendah. Kredibilitas itu artinya apa? Kemarin sudah saya jelaskan juga.
bahwa dalam memandu acara sebagai pelaku komunikasi maupun sebagai narasumber, kita akan dinilai oleh pihak lain dengan 3 kriteria: etos, patos, dan logos. Di mana etos itu merupakan representasi dari kredibilitas yang dimiliki oleh seorang pelaku komunikasi, baik dia bertindak sebagai host atau pemandu acara maupun sebagai narasumber. Nah, narasumber kelas kakap di sini maksudnya adalah ketika dia mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, karena memang dia yang berpengalaman dalam wilayah itu, ataupun karena dia saksi ahli ataupun saksi mata dari kejadian itu. Makanya disebutnya kelas kakap. Dia narasumber kuncinya itu disebut narasumber kakap gitu. Narasumber kakap di sini bukan berarti selalu ditunjukkan atau diindikasikan bagi orang-orang yang narasumber yang kelas ekonominya sosial menengah ke atas saja. Tergantung kondisinya, tergantung term dan kondisinya. Walaupun dia tidak berada di kelas sosial menengah ke atas, tapi ketika dia memang ahli di dalam bidang itu, dalam perkara itu, dia juga dapat disebut sebagai narasumber kelas kakap. Sedangkan apa yang disebut sebagai narasumber clustery? Narasumber clustery itu adalah yang punya kredibilitas rendah, baik dilihat dari pengalamannya menangani bidang yang sedang kita bahas, ataupun sepak terjangnya, ataupun kadang-kadang dia sebenarnya tidak mempunyai kaitan langsung dengan topik pembicaraan kita bangun di talk show yang sedang kita pandu. Nah, itu disebut dengan narasumber clustery gitu. Dan setiap narasumber mempunyai hak untuk mengkoreksi, melengkapi, merunutkan, dan menuntaskan pertanyaan. Itulah gunanya gelar wicara atau talk show. Jadi seorang pemandu acara atau host dapat menegaskan kembali statement-statement yang berada di media massa tentang narasumber kita, dan narasumber kita mempunyai hak berbicara di program talk show kita untuk meluruskan, melengkapi, mengoreksi, bahkan membenarkan dari pernyataan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh host atau pemandu acara. Jadi narasumber pun diharapkan tidak ketinggalan zaman. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengundang narasumber, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, topik yang sedang kita pandu ini berkaitan nggak sama dia. Kalau lebih banyak tidak berkaitan, ya lebih baik jangan diundang. Yang kedua, narasumber yang kita undang ini mempunyai kontribusi nggak dalam topik yang sedang kita bangun. Narasumber yang kita undang ini merupakan pejabat pemerintahan atau tidak. Narasumber kita ini termasuk key of opinion leader atau tidak, atau KOL atau tidak. Dan selanjutnya narasumber kita ini merupakan saksi mata nggak dari kejadian yang sedang kita bangun, atau sebenarnya tidak sama sekali. Nah, itu kira-kira pertimbangan-pertimbangan yang perlu Anda perhatikan sebagai host, produser, ataupun asisten produser nanti dalam membuat program talk show dan mengundang narasumber ke program talk show Anda. Dan tipikal narasumber itu perlu dipelajari. Makanya dari pertemuan sebelumnya saya sudah tegaskan, kita sebagai host di sini bukan hanya harus pandai berbicara dan dominasi dalam suatu percakapan, tetapi juga belajar menjadi psikolog amatir. Nah, itulah pentingnya kamu mempelajari psikologi komunikasi gitu. Karena tipikal orang itu berbeda-beda dan sebenarnya dapat ditaklukkan dengan sisi dan cara pendekatan yang berbeda-beda. Pentingnya kamu belajar psikologi komunikasi di sini adalah melatih insting kamu untuk menjadi psikolog amatir, sehingga tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada narasumber yang satu dengan narasumber yang lain walaupun karakternya berbeda-beda. Nah, tipikal yang positif dari narasumber dapat kita serap dan untuk kita pelajari dan menjadi inspirasi. Tetapi ketika kita menemukan atau berhadapan narasumber dengan tipikal negatif, itu yang harus diwaspadai dan coba diubah gitu. Kemudian hargai dan hormati seluruh tipikal dan kebiasaan narasumber. Ya, namanya manusia, dari sisi sudut pandang psikologi humanistik, bahwa manusia itu unik, manusia itu bermain gitu. Maka dari itu hargai dan hormati seluruh tipikal dan kebiasaan narasumber. Karena pada intinya kita menjadi pemandu acara atau host bukanlah sebagai hakim atau justice yang dapat menilai pribadi seorang mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Lalu bagaimana peran pendengar talk show di sini? Gini, pendengar talk show kadangkala ada yang aktif dan ingin berinteraksi dengan kita. Oleh karena itu, beberapa program talk show pun sengaja dibuat oleh produser dengan dialog interaktif
di beberapa sesinya. Hal itu baik karena itu dapat mengundang respons dan mengetahui respons juga dari pendengar dan penonton yang sedang menyaksikan acara talk show kita. Jadi kalau pendengar itu mempunyai tipe responsif, biasanya mereka akan aktif misalnya dengan mencoba menghubungi line call yang sudah tersedia, kemudian mencoba untuk bertanya kepada narasumber ataupun mencoba meluruskan apa yang disampaikan oleh narasumber dan host atau pemandu acara. Karena kita tahu bahwa penonton dan pendengar yang menyaksikan kita itu sangat heterogen atau berbeda-beda. Nah, dengan adanya sesi khusus dialog interaktif ini gitu ya, di sela-sela talk show ini menjadi alat ukur kecil atau evaluasi kecil bagi pemandu acara dan juga tim kerabat kerja di balik program talk show itu untuk menilai seberapa besar antusias dari tema talk show ini dibangun dan direspon oleh masyarakat pendengar dan penonton. Dan kita harus mengetahui bahwa setiap penonton atau pendengar itu ada yang tidak paham dengan asas check dan balance atau cover both side story. Oleh karena itu, tugas kita sebagai pemandu acara atau host untuk menjelaskan secara sekilas maksud mewawancarai narasumber itu sebelum kita melakukan wawancara kepada mereka satu persatu. Sebagai contoh, kamu mempunyai 3 narasumber yang hadir di studio. Kita sedang membahas misalnya polemik pembelajaran jarak jauh gitu yang terjadi selama pandemi COVID-19. Satu, kita undang dari Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua adalah pihak guru. Dan yang ketiga adalah pihak mahasiswa atau pihak muridnya tersendiri. Nah, ada kalanya sebelum wawancara itu dimulai, kita jelaskan satu persatu jabatan mereka dan kapasitas mereka diundang di dalam program talk show itu. Sehingga nanti pemirsa dan penonton mengetahui bahwa sebenarnya kita sebagai pemandu acara atau host sedang menjalankan asas check dan balance dan cover both sides di sini. Jadi dengan 3 representasi orang yang hadir di studio itu dan diwawancarai dalam program talk show ini setidaknya memberikan insight atau solusi sebenarnya perlu perbaikan atau tidak dalam pembelajaran jarak jauh di pandemi COVID-19 ini. Kalau ada di sisi mana dan kalau tidak ada berarti apa strategi selanjutnya supaya pembelajaran itu tetap efektif walaupun dilakukan secara daring maupun luring gitu ya. Jadi intinya adalah memperkenalkan narasumber beserta kapasitasnya. Mengapa dia hadir di program talk show itu sangat penting di awal acara sebelum kita mewawancarai narasumber satu persatu. Begitu juga dengan prestasi mereka. Kemudian bagi tipe pendengar yang aktif, khususnya ini di talk show pada program radio, mereka akan membantu sekali pemandu acara atau host karena mereka dapat memberikan input terbaru ataupun membangun topik yang sedang kita bangun menjadi lebih ramai dan berwarna gitu. Dengan adanya dialog interaktif melalui phone, telepon gitu ataupun melalui misalnya pesan singkat yang biasa diberikan oleh host di televisi atau radio, kemudian kita bacakan pesan singkat yang masuknya melalui line itu gitu. Jadi intinya jangan kecewakan respon aktif para pendengar. Ketika memang sudah disediakan oleh produser sesi dialog interaktif di talk show ini untuk mendengar dan menyapa penonton dan pendengar lebih dekat, ada baiknya setiap sesi itu dimanfaatkan secara optimal mungkin untuk mendukung kreativitas talk show dan agar berwarna. Begitu teman-teman, pembahasan pada pertemuan 12 kali ini semoga makin dapat memahami tipikal narasumber, kemudian bagaimana kita sebagai seorang host atau pemandu acara menghadapi narasumber. Setelah ini jangan lupa Anda melakukan absen dengan mengakses elearning.bsi.ac.id atau MyBest. Setelah itu kerjakan pertanyaan forum dan latihan tugas yang sudah saya berikan. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.